Di episode ini kita akan melihat perlawanan Kang Ji-won yang semakin badass. Jadi yuk cus langsung kita simak ceritanya. Persiapan lamaran Minhwan kemarin udah ketebak dong ya siapa yang bantu ya kan? Jadi sesuai rencana Ji-won dan Ji-hyuk, lamaran itu dilakukan di sebuah villa mewah milik keluarga Ji-hyuk. Saat melihat Minhwan, Ji-hyuk pun memanggilnya dan ia mengatakan pada Minhwan bahwa perusahaan menyiapkan villa untuk ulang tahun Kang Ji-won sebagai kompensasi atau penghibur untuk Kang Ji-won atas perbuatan Pak Kim tentang proposalnya. 이 새끼가 진사랑이었네. Ia lalu memberikan saran bagaimana jika mengajak anggota tim lainnya untuk merayakan, sekaligus ia akan melamar Kang Ji-won di sana. Ketika yang lain sedang asik mengobrol, menikmati makanannya, Ji-won pun menyendiri. Ia lalu dihampiri oleh Sumin yang terus minta maaf padanya. Hal itu pun membuat Ji-won teringat apa yang terjadi di tahun 2023. 지원아 미안해 지원 Karena sikap ketus Ji-won padanya, Sumin pun lalu mengancam kalau dirinya akan melompat ke dalam air. Mendengar suara orang terjatuh ke air, Ji-hyuk dengan sigap lalu lari ke sana. Dan ternyata benar, Suminlah yang menceburkan diri ke dalam air dan ditolong oleh Kang Ji-won. Akan tetapi saat Ji-won menariknya, Sumin membuka mata dan menarik tangan Kang Ji-won agar menyelam lebih dalam lagi. Dengan senyum liciknya, Sumin merasa puas karena Kang Ji-won rela melompat ke dalam air untuk menolongnya. Kini akhirnya mereka pun berhasil naik kembali. Ji-won menghangatkan badannya dan semua pun merasa lega. Ji-won mengatakan jika Sumin terpeleset karena terlalu mabuk. 다행히 코코아가 좀 있네요. 뜨거워요. 체온부터 좀 올려야겠다. 자. Ketika semua akan beristirahat, Ji-won pun memutuskan untuk menghabiskan susu coklat yang dibuatkan oleh Ji-hyuk tadi. Dan Minhwan pun masuk ke dalam kamarnya. Di sana betapa terkejutnya Minhwan melihat Sumin yang sudah bobo cantik di sana. 지원이가 날 위해 물에 뛰어들었거든 오빠가 날 기쁘게 해줄 자리야 Ji-hyuk pun kembali mencari Ji-won. Di sana Ji-won lalu menceritakan jika Sumin sengaja menceburkan dirinya dan tersenyum. Ia lalu menyeretnya lebih dalam seperti benar-benar niat untuk menenggelamkan diri dan merasa puas jika meninggal bersama dengan Kang Ji-won. 진짜 죽으려고 했어요 나만 같이 죽으면 Kemudian tiba-tiba tak lama Huyeon pun muncul untuk mengambil air ke dapur yang membuat mereka kini bersembunyi nyempil di balik sana. 보여주고 싶은 게 있어요. Shin pun lalu memperlihatkan Ji-hyuk memberikan kejutan untuk Ji-won menaiki speedboat untuk melihat matahari terbit. Ji-hyuk pun mengungkapkan jika dirinya menggunakan cara ini untuk menenangkan pikirannya jika sedang kalut dan bingung. Sehingga jika dirinya sudah tenang, dia pun bisa tahu langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Ia pun lalu mengatakan jika Ji-won tak perlu takut menghadapi masa depan, karena Ji-won kini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Ucapan selamat ulang tahun yang manis pun dilontarkan, dan dibalas dengan rasa terima kasih Ji-won untuk lamaran dan perayaan ulang tahun terbaik baginya. Singkat cerita, kini di kantor Ji-won memamerkan pertunangannya pada karyawan lainnya. Dan karena lift penuh, Ji-won pun bergeser hingga tangannya tak sengaja bersentuhan dengan Ji-hyuk. Ji-hyuk pun lalu menanyakan kenapa pertunangan itu diumbar oleh Kang Ji-won, padahal akhirnya mereka akan membatalkannya. Alasannya pun diungkap Ji-won, di mana ia sengaja memamerkan pertunangannya dan membatalkannya, karena hal itu akan membuat hidup Pak Minhwan lebih terhantam dan memalukan lagi begitu keburukannya terungkap nanti. Kemudian di akhir pekan, Ji-won memiliki rencana untuk memoroti Minhwan dengan shopping sepuasnya. Dia pun mengundang Ji-hyuk untuk menyaksikannya langsung. Tapi sayang, di sana Ji-hyuk tak bisa karena akan pergi ke Jepang. Sedangkan di ruang istirahat, Minhwan menceritakan pada Sumin jika ibunya memiliki kelas masak di akhir pekan. Dan tiba-tiba Bu Yang dan Huyeon pun muncul, mengira Minhwan akan memberikan kejutan lagi untuk Ji-won. Tak berselang lama, Ji-won pun muncul juga. Karena mengetahui Minhwan ini memiliki gengsi yang sangat tinggi, serta harga dirinya lah yang utama, Ji-won pun lalu mengompori Minhwan dengan mengatakan jika kini ia berekspektasi tinggi pada Minhwan setelah mendapat lamaran spesial kemarin. Ditambah lagi Huyeon mengatakan jika pria baik akan membelikan barang-barang mewah dari ujung rambut hingga kaki pada wanitanya untuk pertemuan keluarga demi penampilan terbaik wanitanya.
Ketika sudah di rumah, Jiwon pun tiba-tiba didatangi oleh Sumin. Di sana Sumin memberikan Jiwon sepasang sepatu merah yang sama persis seperti miliknya, di mana sepatu itu dulu adalah hadiah yang diberikan oleh Jiwon di masa depan. Dan kini malah sebaliknya. 생일 선물로 이거 사줘. Ya walaupun dengan muka memelas tapi tetap ya Sumin seperti memiliki rencana tersembunyi. Mungkin karena Minhwan menceritakan ibunya ada les memasak di akhir pekan, jadi Sumin pun mengajak Jiwon untuk ikut les memasak karena tahu jika Jiwon ini tidak bisa memasak sama sekali, apalagi dia sebentar lagi akan menikah. Jiwon pun mengingat jika mertuanya juga les memasak di tempat yang sama seperti Sumin tawarkan. Ternyata hal ini belum pernah terjadi sama sekali, di mana Jiwon beranggapan jika Sumin ini berubah karena sikapnya yang berbeda dan berubah juga pada Sumin. Dan Jiwon juga sadar dengan niat terselubung Sumin. Dia pun tak menyangka jika dirinya kini harus berpura-pura terpancing dengan umpan yang diberikan oleh Sumin. Karena kelicikan dan kejahatan mereka, kini Jiwon sangat mantap untuk balas dendam tanpa ada keraguan. 너무 좋아. 사람들이 적당히 못되고 말면 복수하기도 애매하잖아. 너무 고마워. Akhir pekan pun tiba, di mana mereka berdua kini melihat tingkah Ibu Minhwan yang protes mengenai parkir mobil di mall. Jadi Sumin dan Jiwon ceritanya udah tahu kalau itu adalah Ibu Minhwan, tapi di sini mereka berpura-pura tak tahu kalau itu adalah Ibu Minhwan. Ya alasannya karena Jiwon kan niatnya balas dendam ya, dan ceritanya di tahun 2013 itu belum bertemu sama sekali dengan calon mertuanya. Sedangkan Sumin mungkin aja dia sengaja dengan niatan cari muka atau cari perhatian gitu sama ibunya Minhwan. Di awal pertemuan, Jiwon sengaja memberikan kesan buruk pada Ibu Minhwan. Di sana Sumin lalu meminta maaf dan mengalah, sehingga ia pun mendapat pujian dari Ibu Minhwan. Kemudian Shin lalu memperlihatkan Buyang yang sedang lembur sendiri di kantor. Ia tiba-tiba menerima telepon dari anaknya yang ternyata sendiri di rumah. Dalam perjalanan ternyata lalu lintas sedang macet, tetapi secara kebetulan Pak Lia mengendarai motor ada di samping taksi Buyang. Buyang pun nekat meminta tolong pada Pak Li agar dirinya segera sampai rumah. Wah, kira-kira siapa nih yang penasaran gimana kisah masa lalu dari Pak Li dan Buyang? Kita lanjut. Scene selanjutnya memperlihatkan Jiwon yang sedang memasak. Di sana Ibu Minhwan memuji keterampilan Sumin yang sangat terampil dalam memotong wortelnya. Sedangkan kepada Jiwon sebaliknya, ia mengomentari cara Jiwon yang sangat lambat dalam memotong wortel. 내일 모레 아침에나 먹을까? 제 남자친구가 너무 좋아해서. Saat menyebut namja cinggunya suka memasak, Ibu Minhwan pun langsung merespon jika pria tak seharusnya ada di dapur. Namun Jiwon mengatakan itu hanya berlaku pada zaman dulu, tapi tidak zaman sekarang. Dengan kesal Ibu Minhwan pun lalu mengatakan keluarga macam apa yang nantinya akan menerima Jiwon sebagai menantu. Dia nggak tahu aja kalau itu tunangan anaknya. Ketika masak-memasak usai, chef pun memuji hasil akhir makanan Jiwon yang memiliki tatanan rapi dan cantik. Tak terima mendengar itu, Ibu Minhwan lalu mencicipinya yang ternyata masakannya itu sangat enak dan sama persis seperti rasa masakan chef. 여기서 배워서 알려주셨으니까요. Sedangkan Sumin kini gagal deh dapat pujian dari Ibu Minhwan. Usai mengikuti les memasak, Sumin dan Jiwon pun bertemu dengan Minhwan dan akan berbelanja. Namun di sana Sumin memutuskan untuk tak ikut. Kemudian scene singkat lalu memperlihatkan Jihyuk yang akan kembali ke Korea, dan di pesawat dia pun berniat membelikan kalung mewah untuk Kang Jiwon. Dan ini dia aksi Jiwon, benar-benar memoroti isi dompet Minhwan dengan berbelanja barang-barang mewah sepuasnya. 사람다고 진짜 다 사냐 이거 이씨. Usai berbelanja, mereka pun memutuskan untuk istirahat. Jiwon tiba-tiba menerima telepon dari Anho, akan tetapi di sana Minhwan lah yang menjawab. Karena mengetahui teman Jiwon bekerja di restoran, Minhwan lalu membuat reservasi di restoran Anho untuk pertemuan keluarga. Tentu, mengetahui Jiwon yang akan menikah membuat Anho patah hati. Dan ternyata di sana ada teman-teman SMA mereka juga, di mana para pembuli yang dulunya jahat pada Jiwon kini akan meminta maaf pada Jiwon karena telah memperlakukan Jiwon dengan buruk. Tak lama Jiwon kembali menghubungi Anho untuk meminta maaf dan membatalkan reservasinya. Akan tetapi di sana Anho menolak dan akan tetap membantu Jiwon. Kini sepulang dari Jepang, Jihyuk lalu menemui kakeknya yang masuk rumah sakit. Di sana mereka membahas kembali mengenai Yura, wanita yang dijodohkan dengan Jihyuk. Kakeknya meminta Jihyuk sadar jika Yura adalah pilihan terbaik untuk masa depannya. Apalagi ia adalah penerus dari Yuki Company. 네 애비가 있으면 모를까? 넌 우리 UNK 60만 명이 넘는 식솔.
Ji Hyuk pun di sana lalu mengingat jika dirinya 10 tahun lagi akan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. 많은 걸 놓치고 있었다. 할아버지, 걱정하지 마세요. 죄송해요, 할아버지. Sepulang dari rumah sakit, Ji Hyuk pun memutuskan untuk pergi ke rumah Ji Won, berniat memberikan kalung itu. Namun rupanya Ji Hyuk merasa waktunya belum tepat. 여기 어쩐 일이에요? 여기 회사 물류창고가 있거든요. 사실 거짓말이에요. 지원 씨 보고 싶어서 왔어요. Di sana Ji Won lalu menanyakan apa yang terjadi dengan Ji Hyuk. Dan Ji Hyuk pun menceritakan jika selama ini hidupnya sudah ditentukan, yaitu untuk meneruskan UK Company. Sehingga ia merasa tak memiliki keinginan sendiri. Ji Won pun lalu menceritakan ketika dirinya mendapat kesempatan kedua, dirinya juga tak tahu harus hidup seperti apa dan bagaimana. Yang dia tahu hanyalah membenci Min Hwan dan Sumin saat itu. Akan tetapi saat dirinya mengikuti apa kata hatinya dan apa yang dia ingin lakukan, hal itu pun membuat Ji Won sangat merasa puas. Sehingga akhirnya dia sadar bahwa membahagiakan diri sendiri adalah hal yang sangat penting. Dan Ji Won pun berharap jika Ji Hyuk juga melakukan hal yang serupa, agar dirinya bahagia. 손 잡아도 돼요? Singkat cerita, pertemuan keluarga pun tiba, di mana terlihat jika Min Hwan dan kedua orang tuanya sudah tiba. Dan tak lama Ji Won pun datang dengan penampilan yang membuat ketiganya terkejut. Apalagi sang ibu, wanita muda yang menyebalkan itu ternyata adalah pacar anaknya sendiri. 그때 맞죠? 미나 씨 어머님이셨구나. Mereka pun mulai membahas mengenai kedua orang tua Ji Won yang sudah meninggal di sana. Sehingga ibu Min Hwan pun merasa jika Ji Won tak memiliki disiplin dalam keluarga karena tak ada yang mendidiknya. Ji Won pun lalu menjawab dan menceritakan jika sang ibu meninggalkan dirinya saat usia 14 tahun. Jadi tak begitu mendapat pengaruh buruk dari ibunya karena ibunya yang berselingkuh. Tentu hal itu membuat semuanya terkejut. Min Hwan lalu berusaha untuk memuji Ji Won setinggi langit di depan kedua orang tuanya. Dan di sana Min Hwan juga mengomentari pakaian Ji Won yang terlihat seperti sayap elang. 내가 사줘서 어쩌고 이 독생 날개는 뭐야? Singkat cerita, setelah basa-basi, ibu Min Hwan pun memberitahu aturan-aturan keluarganya pada Ji Won, yaitu 1. Jika anaknya ini harus harapan yang bergizi sesuai dengan standar Korea, memiliki banyak anak dan memeriksa kesehatan rahim Ji Won, serta melakukan ritual tradisi untuk leluhur keluarganya, dan semuanya pun disanggupi oleh Ji Won. Tapi ketika ibu Min Hwan mengatakan jika Ji Won harus tetap bekerja dan berkarir walaupun sudah memiliki anak dan mengurus rumah, Ji Won pun lalu menolak. Bagaimana bisa dirinya akan membagi waktu dengan hal yang merepotkan seperti itu sembari bekerja. Ji Won pun lalu meralat kembali ritual leluhur yang diajarkan oleh ibu Min Hwan dan mengatakan jika dirinya sering melakukan itu untuk ayahnya yang sudah meninggal. Tapi di sana respon ibu Min Hwan ternyata nyelekit, mengatakan jika ayah Ji Won pasti berpikir tak ada untungnya memiliki anak perempuan karena biasanya hal itu dilakukan oleh anak laki-laki. Dan hal itu pun menyinggung Ji Won. 제가 이해 못하겠는데요, 아줌마. Semua pun terkejut dan marah ketika Ji Won memanggilnya Ajuma. Dia pun lalu mencecar ibu Min Hwan yang seenaknya menilai ayah Ji Won. Dengan lugas, Ji Won pun lalu membatalkan pernikahannya dan pergi dari sana. 정신 차려요, 아줌마. 자기 아들 귀하면 남의 딸도 귀한 걸 알아야지. 내가 이 집안 마음에 안 들어서 결혼 없는 거야. 이거 미쳤어? Ketika disusul oleh Min Hwan, dari kejauhan Eun-ho melihatnya. Ji Won lalu memutuskan hubungannya dengan Min Hwan. Dan disinilah kita akan melihat kepuasan yang hakiki saat Ji Won mengeluarkan jurus judonya yang diajarkan oleh Ji Hyuk padanya. 다시 널키지 말자. 를 집어던진다는 건 실제로 쉽지가 않아요. 한 번에 해야 해요. Setelah dibanting Ji Won, kini Min Hwan diomeli oleh sang ibu karena mendapat perlakuan yang tak enak dari Kang Ji Won. Karena marah, Min Hwan pun lalu mencari Ji Won ke rumahnya, tapi ternyata Kang Ji Won kini sudah pindah. Di rumah barunya, Ji Won lalu dibantu oleh Hyeon dan Ji Hyuk untuk merapikan barang-barangnya. Sampai saat Ji Hyuk membantu Ji Won, di sana Hyeon tak sengaja melihatnya. Hyeon lalu memberikan peringatan pada opanya dan mengatakan jika dirinya senang saat Ji Hyuk menolak perjodohan. Akan tetapi ia juga mengingat untuk mencari wanita yang bukan milik orang lain seperti Kang Ji Won yang akan menikah. 난 강지원 씨랑 아무 사이도 아니고 아무것도 안 하고. 근데 그런 표정은 처음 봤는데.
Keesokan harinya, saat melihat Jiwon baru tiba di kantor dalam mobil saat sebelum pertemuan keluarga berlangsung. 바람난 새끼가 큰 소리야! Kini seluruh kantor heboh dan bergosip mengenai perselingkuhan Minhwan dan celana dalam merahnya. Yang lain lagi asik bergosip, si Pak Kim ternyata muncul lagi setelah diskors oleh kantor. Sedangkan kini Minhwan lalu marah pada Sumin yang tak membawa CD-nya. Tapi Sumin mengelak dan mengatakan kalau itu bukan punya dirinya. Karena pada nyatanya itu bukanlah milik Sumin, melainkan semua adalah rencana Jiwon. Di ruang istirahat kini Jiwon sedang ditenangkan oleh Buyang dan Hyeon. Mereka merasa prihatin dengan keadaan Jiwon yang baru saja bertunangan tapi diselingkuhi. 진짜 얼마나 속삭였어. 상대가 누군지도 알아? Kini tak boleh goyah dengan apa yang terjadi. Mendengar itu, Minhwan lalu merasa Sumin ini terlalu percaya diri dan mengatakan jika Sumin bukan wanita yang ingin dinikahinya. Dia pun lalu membandingkan Jiwon dan Sumin, di mana Jiwon adalah orang yang cerdas dan mandiri, apalagi dia adalah lulusan Hankuk. Dan Sumin tak memiliki kelebihan apapun selain wajah cantiknya saja. Dan tiba-tiba Pak Kim berteriak dan mendengar itu semua. Dia pun karena semuanya melihat, akhirnya para karyawan pun juga mengetahui kalau ternyata Sumin adalah selingkuhan Minhwan. Hal itu pun kini menjadi semakin heboh di kantor. Kemudian singkat cerita, keesokan harinya ketika rapat mengenai produk makanan yang baru saja diluncurkan, ternyata ada masalah, di mana produk UK Company terlihat tak ada pada rak makanan depan di supermarket dan kalah dengan pesaing mereka. Saat memeriksa penanggung jawab pemasaran, di sana tertera nama Sumin dan Minhwan. Setelah menghubungi pihak supermarket yang bernama Jomart, ternyata saat kejadian itu Minhwan malah menyalahkan pihak Jomart karena memberikan produk itu pada konsumen. Minhwan lalu menjelaskan jika dirinya dan Sumin hanya pergi sebentar saja meninggalkan stand makanan, seolah membuka aib sendiri. Kini semua tahu jika Minhwan dan Sumin berselingkuh di jam kerja. Kini Pak Lee pun memanggil Minhwan mengenai kegaduhan yang terjadi di kantor, dan dia pun akan memutasi Minhwan. Sedangkan Sumin terancam diberhentikan karena baru menjadi karyawan kontrak saja sudah membuat masalah. Sumin lalu berusaha menghubungi Jiwon tapi tak bisa, dan dia pun lalu menulis surat di kertas. Sedangkan kini giliran Pak Kim. Gak ada sangkut pautnya dengan perselingkuhan, namun Pak Lee menindaklanjuti masalah Pak Kim yang mencuri proposal bawahannya. Karena bukan hanya sekali, tapi ternyata sudah berkali-kali Pak Kim ini mencuri laporan milik bawahannya, termasuk proposal milik Buyang demi promosi jabatan. Selain itu, Pak Lee mengetahui evaluasi kinerja Pak Kim sebagai manajer yang sangat buruk, sehingga Pak Kim akan turun jabatan dan Buyang akan menggantikannya sebagai manajer. Dan ya, karma dibayar tuntas banget di episode ini. Semua yang menyakiti Jiwon kini terbalaskan. Shin lalu memperlihatkan Buyang dengan kondisi yang tak enak, di mana ia terlihat sedang memegang perutnya yang kesakitan. Kondisi ini udah 2 kali terlihat saat Buyang lembur sedih. Untuk menenangkan diri, Buyang pun lalu pergi ke gudang. Di sana ia bertemu dengan Pak Lee lagi. Pak Lee lalu mengatakan jika Buyang terlihat tidak senang, padahal dirinya dipromosikan sebagai manajer. Dan di sana ia pun menjawab dan mengatakan jika dirinya tak pantas naik jabatan karena proposal itu bukanlah miliknya, melainkan milik Kang Jiwon. Pak Lee kemudian membelanya dengan mengatakan jika proposal Buyang juga dicuri oleh Pak Kim untuk naik jabatan. Tapi memang tipe Buyang ini adalah tipe orang yang mengalah dan gak mau ribut, sehingga dirinya pun hanya manut-manut saja ke orang lain. 주란 대리님이 승진하는 게 전 당연하다고 찜찜한 건 싫어. 이 프로젝트는 자기 거야. Saat tengah mengobrol dengan Kang Jiwon, tiba-tiba Hyeon lalu datang memberitahu jika di lobi ada keributan. Ternyata itu adalah Ajushi yang mengalami alergi saat itu. Ajuma itu lalu menanyakan nama Kang Jiwon. Ajuma itu lalu mengatakan jika dirinya marah karena melihat sebuah surat online yang diunggah, menyebutkan jika dirinya dan suaminya berpura-pura sekarat hanya untuk mendapatkan barang gratis. Di sana Jiwon lalu meminta izin untuk melihat unggahan tersebut, di mana tertulis surat atas nama Kang Jiwon yang diunggah di situs UK Company itu, yang bertuliskan permintaan maaf atas kekacauan mengenai perselingkuhan yang terjadi antara Sumin dan Minhwan, serta membahas mengenai insiden di Jomart yang mengatakan jika itu adalah tipikal kasus pelanggan yang problematik, alias berbohong demi barang gratis dan kompensasi, dan menjelaskan jika temannya alias Sumin tak bersalah sama sekali, tertulis Kang Jiwon.
Kini Ji-hyuk tahu jika Min-hwan terlilit hutang, jadi Ji-hyuk pun berpikir itu akan mempermudah rencana Ji-won agar Min-hwan dan Sumin ini segera menikah. 강지원은 행복해진다. Saat pulang ke rumah, Min-hwan lalu menanyakan kembali kepada orang tuanya, jika dirinya menikah, akankah orang tuanya ini membelikan rumah? Dan orang tuanya pun marah besar dan mengusirnya dari sana. Karena tak memiliki tujuan, Min-hwan akhirnya pergi ke rumah Sumin. Di sana ia pun meminta maaf atas sikapnya yang kasar pada Sumin dan mengatakan jika dirinya akan menikahi Sumin. Dengan iming-iming rayuan gombal, tentu Sumin pun lalu terpengaruh dan luluh-luluh saja. Shin pun lalu memperlihatkan Pak Lee yang sedang melaporkan kejadian di kantor yang menyangkut Kang Ji-won. Di sana Pak Lee lalu menjelaskan kemudian saat berkencan dengan Eun-ho, Kang Ji-won terus memikirkan Ji-hyuk. Dan kini Ji-won sadar ternyata kini hatinya memilih Ji-hyuk. Ketika mengantar Ji-won pulang, Eun-ho mengungkapkan dia sangat senang bisa menghibur Ji-won. Dan pembicaraan itu tiba-tiba saja dipotong oleh Ji-won dengan mengatakan, Eun-ho adalah teman yang sangat baik. Di sini Ji-won pun memberi isyarat pada Eun-ho bahwa dirinya hanya menganggap Eun-ho sebatas teman baik saja dan tak lebih. Wah, kalau diingat-ingat Eun-ho ini udah 2 kali mengalami dan aduh, benar-benar di episode 9 dan 10 ini benar-benar kayak dibayar tuntas banget. Pembalasan Ji-won dibayar tuntas dan mereka berdua pun kini tuntas dengan perasaan mereka masing-masing. Tapi kalau dilihat di preview episode 11 kali ini, kita bisa lihat ya ada apa dengan Ji-hyuk sebenarnya. Kita tunggu saja minggu depan.